Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wi, Ya, Pak Umar. sebelum kita melakukan teknik coaching, saya sebagai profesor ya, mati atau sebagai observer, ada yang saya ingin tanyakan nih, beberapa hal Pak Willy terkait nanti Pak Willy sebagai coach. Kira-kira Bapak mengembangkan kompetensi yang mana nih dalam coaching ini? Saya ingin mengembangkan yang pertama terkait dengan kesadaran diri coaching mengenai perasaan-perasaan yang dia miliki. Nah, saya ingin dia bisa memetakan perasaan apa yang dia rasakan saat ini. Oke, saya ulangi kembali ya, Pak. Yang pertama, saya ingin agar coach saya bisa kemudian memiliki kemampuan untuk membaca perasaan-perasaannya. Tentu sebagai seorang yang memiliki dinamika di sekolah gitu ya, pasti ada tantangan dan hambatan. Nah, saya ingin agar coach saya nanti bisa kemudian mengenal apa yang dirasakan, lalu kemudian dia bisa membangun sebuah inisiatif. Ini yang kedua nih Pak, dari kemampuan si coach. Yang pertama dari sisi kesadaran diri dia, lalu yang kedua dari sisi bagaimana dia bisa menggagas sebuah langkah perubahan. Nah, ini ada kaitannya dengan kemampuan dia dalam memanage diri dia. Yang ketiga tentu saja yang saya ingin kembangkan itu adalah nilai-nilai kolaborasi ya Pak, sebab bagaimanapun seorang coach juga bisa belajar dari coachingnya dan sebaliknya, dan kita ingin agar bisa maju bersama. Mungkin 3 hal itu Pak yang ingin saya kembangkan dari coach saya nanti. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi Pak nih untuk nanti kan saya akan mengamati kira-kira bagian mana yang perlu saya amati Pak untuk kompetensi tentang coaching ini? Mungkin dari pertama dari bagaimana dia bisa kemudian mengenal perasaannya. Yang kedua bagaimana cara dia itu dalam menginisiasi beberapa gagasan kreatif mungkin yang tadinya belum terlihat, kemudian dia bisa kemudian tunjukkan. Mungkin itu Pak, 2 hal itu yang ingin coba saya Bapak lebih lihat ya dari baik. Berarti apa? Bagaimana sejauh mana Pak Willy ingin menggali kompetensi si coach ini ya? Yang terakhir Pak, harapan apa Pak setelah Bapak melakukan coaching ini nanti yang bersama-sama kita lakukan ini? Saya sebagai observer ingin tahu Pak. Kalau saya sih insya Allah ya memiliki sebuah harapan yang besar, dan juga saya optimis bisa mendapatkan harapan itu, yaitu mengenai perubahan motivasi yang ada di dalam diri si coach. Ya, saya berharap coach kemudian move on dari situasi yang membuat dia mungkin tidak bersemangat, membuat dia lesu, menjadi seorang yang memang memandang optimis masa depan, memandang optimis dinamika yang terjadi sebagai sebuah proses pembelajaran, Pak. Nah, bagi saya pun demikian, Pak. Saya bisa belajar dari pengalaman beliau terkait dengan dinamika yang beliau hadapi. Itu mungkin harapan saya, Pak. Nggak banyak, Pak. Terima kasih, Pak Willy. Sampai ketemu nanti di obrolan pasca coachingnya ya. Oke, Bapak Willy lanjutkan. Silakan untuk melakukan teknik coachingnya. Oke, siap Pak. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Willy. Masya Allah, tabarakallah nih, hari ini saya bisa bertemu dengan Bu Iim ya. Sebagai seorang yang saya lihat punya peranan besar nih dalam proses pendidikan anak-anak di sekolah, pasti memang ada dinamika Bu ya yang Ibu sedang hadapi. Dan saya senang ketika ada guru yang menjadi rekan saya gitu ya, berbagi apa-apa yang mungkin bisa dihadapi. Ibu kira-kira ingin coba mendiskusikan atau sharing terkait dengan apa nih Bu? Iya Pak Willy, alhamdulillah nih dapat kesempatan ya bisa berbincang dengan Pak Willy. Ini yang saya hadapi biasa nih di tahun menjelang tahun ajaran baru, sekolah baru,
murid baru dan apa ya Pak, persaingan mencari murid itu. Kalau sekolah swasta itu sih yang selalu menjadi apa ya, pemikiran gitu. Bagaimana saya bisa menjaring murid lebih banyak lagi dan dengan aturan-aturan apa ya dari yayasan dan pokoknya kalau untuk di posisi yang saya hadapi sekarang tuh di tengah-tengah kejepit ya Pak ya. Antara guru, yayasan, orang tua gitu Pak, kegalauan saya nih. Baik Ibu. Masya Allah ya, ini kepedulian Ibu terhadap masa depan sekolah tentu sangat luar biasa Bu. Memang kita harus kemudian follow up ya, apa-apa yang memang menjadi dinamika di lapangan. Berarti mungkin Ibu ingin agar pada pertemuan ini kita coba menemukan bagaimana ya cara agar sekolah kita lebih kemudian bisa diminati oleh peserta didik atau orang tua ya Bu ya, begitu Bu ya kira-kira. Bagaimana cara guru ataupun tim manajemen yang ada di sekolah itu bisa kemudian lebih membuat sekolah ini memang memiliki sebuah daya tarik bagi peserta didik. Betul seperti itu Bu? Betul Pak, betul sekali Pak. Baik, luar biasa. Kalau saya nanti insya Allah kita akan coba eksplor lebih banyak Bu ya, terutama pastinya dari diri Ibu pribadi nih. Kalau saya boleh tahu perasaan Ibu saat ini terkait dengan kontestasi penjaringan peserta didik tadi seperti apa Bu perasaan Ibu? Selama ini yang sudah berjalan ya Pak ya, yang sudah berjalan sih kalau menurut saya masih belum maksimal ya, karena satu kendalanya ownernya itu kan bukan dari dunia pendidikan. Nah, jadi itu tantangan juga tuh buat saya. Tantangan buat saya. Dan apa ya, tentu kan kalau dari bisnis sama dari dunia pendidikan berbeda ya. Bagaimana bisnis itu dengan modal sekian harus menghasilkan sekian kan. Dan kalau untuk dari dunia pendidikan kan masih, ya Pak Willy juga mungkin paham ya, apalagi yang merintis kan ya. Itu seperti itu Pak, seperti itu kegalauan. Dan untuk yang tadi sama ini penjaringannya seperti apa? Penjaringan ya baru medsos sih berjalan ya Pak ya, medsos kita juga bikin YouTube, terus dari kita status WA kita bikin video pendek, tapi itu nggak bertahan lama ya Pak ya. Iya. Ada kejenuhan, ada apa ya, saya pun masih bingung harus mencari promo seperti apa lagi gitu Pak ya. Iya. Wah, Masya Allah, ini tantangan yang luar biasa Bu ya. Jadi Ibu melihat bahwa progresnya belum begitu maksimal Bu ya, dari cara-cara yang sudah ditempuh ya Bu, terutama mungkin terkait dengan sikap dari sebagian ataupun mungkin tadi Ibu sebutkan investor seperti itu ya. Nah, tapi kira-kira yang Ibu lihat menjadi sesuatu yang penting bagi diri Ibu dan juga diri investor, kira-kira ada nggak Bu yang memiliki kesamaan kira-kira ya? Untuk masalah menjaring siswa, kita kan berjalan baru angkatan ketiga ya kemarin. Kita berdiri di pas pandemi gitu. Yang menjadi daya tarik selama ini, yang menjadi daya tarik dari orang tua memasukkan ke sekolah kami itu kedekatan guru sama muridnya itu sih. Itu sih kedekatan guru sama murid, bahkan mereka tanpa diminta untuk testimoni, mereka dari mulut ke mulut ya. Jadi selama ini penjaringan yang lebih banyak itu dari mulut ke mulut. Oke. Informasi dari mulut ke mulut. Jadi di nilai-nilai tersebut ada sesuatu yang penting yang memang antara Ibu dengan sekolah dalam ini ya, bisa jadi investor ataupun guru-guru lain memiliki hal yang sama Bu ya. Tadi yang Ibu bilang bahwa kami meyakini bahwasannya kedekatan murid dengan guru ini sebagai sebuah kekuatan. Betul begitu Bu ya? Betul sekali Pak, betul sekali. Nah, ketika Ibu melihat memiliki satu peluang kekuatan seperti ini gitu ya, kira-kira solusi apa Bu yang bisa kemudian gulirkan ya? Oke Pak, sebenarnya sudah saya lakukan ya. Saya selama dari awal berdiri ya sampai saat ini, saya selalu membuka komunikasi dengan orang tua murid ya, dari awal mereka datang sampai saya berbicara benar-benar dari hati ke hati sampai akhirnya mereka masuk gitu kan. Itu selama ini masih saya yang menghandle. Nah, untuk yang mungkin sekarang udah mulai berkurang ya, karena udah ada tenaga administrasi. Kalau untuk awal-awal sampai kita dapat banyak gitu siswa itu, saya yang terjun langsung gitu Pak. Jadi pendekatan ke orang tua sampai mereka mempercayakan masuk ke sekolah kami itu benar-benar sampai mereka transfer pun diinfokan ke saya gitu, tidak lewat admin. Itu sih menurut saya emang yang bisa diunggulkan di sekolah saya itu emang kedekatan guru sama murid sama orang tua, emang benar-benar komunikasi benar-benar intens ya, sampai mereka menjuluki saya itu Bunda itu open minded. Open minded person ya.
Insya Allah saya selalu membangun kepercayaan apa ya, apapun Insya Allah yang bisa saya bantu akan saya bantu, Insya Allah akan saya. Kadang biasa ya Pak ya, Bu, ada potongan atau gimana ya, saya mau doanya ya mama papa mudah-mudahan diberi kelancaran, saya coba sampaikan ya. Mereka kayaknya lebih lebih apa ya, dapat gitu ya Pak hatinya tuh, karena kembali sih kita tuh di dunia pendidikan saya selalu merasa kalau kita nggak tulus susah ya Pak ya. Makanya dengan membangun ketulusan dengan orang tua ya, dari apa, mereka tuh insya Allah kayak seperti kita, ke kita tuh seperti keluarga gitu Pak. Itu sih yang saya alami selama selama apa selama berjalan dari awal merintis sampai saat ini. Nah, ini ketika Ibu memaparkan seperti itu, saya bisa merasakan loh Bu, sampai nih ke hati saya, seperti Ibu bilang dari heart to heart ya, keharuan mengenai kondisi institusi, kemudian harapan yang besar di institusi. Kalau Ibu sendiri nih, merasa nggak sih di dalam hati Ibu ini sebenarnya Ibu ini adalah bagian dari guru-guru hebat yang bisa melakukan perubahan, Bu? Insya Allah Pak. Insya Allah, masalah luar biasa. Ini memang perasaan yang harus dijaga ini Bu, gitu. Bagaimanapun kan dinamika itu kan luar biasa hebat Bu ya, naik turunnya, tantangannya begitu ya. Nah saya sih memiliki sebuah keyakinan nih, dengan Ibu meyakini diri Ibu sebagai sosok hebat, insya Allah dinamika apapun bisa kemudian kita tuntaskan. Namun izin Bu, kalau kita perdalam tadi ini ya, sebetulnya kan Ibu sudah menyampaikan bahwasanya sudah ada kepedulian, ada usaha yang begitu luar biasa dari Ibu. Nah kalau kita fokuskan pada sebuah hambatan, kira-kira hambatan apa Bu yang paling Ibu rasakan gitu ya, sehingga hal-hal yang seperti ini nih kok sepertinya tadi kalau dikaitkan dengan sebagian dari warga sekolah ya, atau yang punya kekuatan untuk membuat kebijakan belum sampai untuk mendukung sampai penuh begitu. Iya, itu dilema juga ya Pak Willy ya, karena kan satu sisi emang butuhkan modal yang tidak sedikit ya, dan kita pun posisinya masih sewa, jadi dengan biaya yang mereka keluarkan mungkin mereka juga punya hak untuk bagaimana memberikan apa list harga masuk sekian. Nah selama ini yang sering menjadi hambatan itu banyak sekali orang tua yang mungkin banyak kebutuhan lain untuk memasukkan anaknya di sekolah. Sebenarnya minat mereka tuh banyak sekali yang terlewat karena kesempatan itu. Jadi saya dilema satunya, saya pengen memberikan apa ya, kalau mungkin sekolah saya kalau sekolah saya, ayo siapa aja mau sekolah sok gitu kan. Tapi ya ini kan kita juga di bawah ini ya manajemen, jadi banyak sekali yang lewat yang nggak terjaring karena masalahnya itu aja sih, dari biaya masuk gitu Pak. Masya Allah, barakallah. Ini saya bisa melihat Bu, potensial sekali nih Bu. Kira-kira Bu, kalau Ibu dengan pemahaman Ibu, pengenalan terhadap psikologis orang tua, kondisi ekonomi orang tua di sekitar sekolah Ibu, pasti ada satu solusi yang bisa digulirkan. Saya yakin Ibu memiliki sebuah gagasan hebat. Kira-kira ada nggak solusi yang ingin coba ditawarkan gitu ke bagian investor dari apa yang tadi Ibu sudah baca? Itu kan salah satu ini ya, peluang begitu. Ada Bu, kira-kira? Ada Pak, ada. Coba Ada dan solusi apa kira-kira ya? saya selalu menyampaikan dunia pendidikan beda dengan dunia usaha kan gitu. Kita tuh melihatnya beberapa tahun yang akan datang, peluangnya mungkin dan lambat laun mereka sih yang tadinya mungkin kalau di dunia usaha berbicara dengan karyawan atau itu dengan telunjuk ya Pak ya. Kalau di dunia pendidikan dengan jempol. Jadi mereka tuh lebih sekarang udah mulai memahami gitu kan. Terus dan untuk tahun ajaran ini saya dikasih, karena mungkin perjuangan saya juga ya sama guru-guru yang lain, karena saya menghadapi di lapangan gitu. Saya bertemu langsung dengan calon orang tua, bagaimana mereka apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka rasakan gitu. Saya sih pengen Bun di sini, tapi ini gitu kan. Dan untuk yayasan sih untuk per tahun ajaran ini membebaskan kepada saya silahkan, dan ya tentu ada batasannya sih Pak, ada batasannya. Mereka ya sudah terserah Bunda Iim, yang penting kita ada siswa gitu kan. Tapi ada range ininya sih harganya. Cuman kalau sekarang kayak kemarin saya baru masuk tuh alhamdulillah satu, karena saya tidak ada ngobrol sama yayasan. Yang penting Pak alhamdulillah udah masuk satu gitu. Itu pun, tapi ini ya Pak Willy ya, kadang kita udah diskon gitu, tapi orang tua yang bukan rezeki kita nggak masuk ya. Kadang orang tua nanya harga saja baru dikasih harga, udah langsung transfer. Itu yang kemarin seperti itu, langsung transfer ini tanpa ada nanya diskon atau nanya cicilan atau apa gitu. Oh, ya. Biasa. Masya Allah. Jadi yang luar biasa Bu. Jadi yang sangat dari Ibu itu sesuatu yang sudah sangat terstruktur Ibu. Mulai dari Ibu bicara tentang merencanakan berbasis pada perubahan mindset, kemudian Ibu berusaha menyesuaikan anggaran sekolah dengan anggaran orang tua begitu ya. Masya Allah. Ini solusi-solusi yang dahsyat Ibu menurut saya.
Nah, kalau kita coba Bu, lihat ke depan ya, tentu kita selalu ingin menatap masa depan kan ya, apalagi kalau kita melihat anak kita, melihat anak berarti lihat masa depan begitu kan ya, melihat anak ya melihat bangsa kita maju gitu kan. Nah kalau kita skalakan Ibu, misalnya kita membuat skala nih ya, dengan rencana yang dua tadi Bu mengenai bagaimana mengubah ataupun menguatkan sebuah paradigma pendidikan yang berpihak kepada siswa, lalu dengan tadi Ibu berusaha untuk mengatur kembali itu masalah pembiayaan. Dari skala 0 sampai 10 menurut Ibu akan dianggap berapa Bu keberhasilan dari rencana-rencana atau solusi Ibu ini? Saya untuk yang rencana saya insya Allah karena masih berjuang ya, namanya manusia tiap detik berubah juga sih. Jadi untuk skala yang ini maksudnya kebijakan-kebijakan Pak bisa berubah sewaktu-waktu gitu. Iya. Saya belum berani di angka tinggi ya, karena masih berjuang. 7 mungkin ya Pak ya. 7 ya Bu, itu angka rasional Bu ya. Itu angka rasional Bu ya, tapi tetap kita punya harapan bisa lebih dari 7 Bu ya. Iya. Tapi Masya Allah Ibu itu memang ketika Ibu bisa mengukur demikian, itu artinya ya Insya Allah optimis Bu, pasti rencana-rencana Ibu itu bisa kemudian dicapai Bu. Amin, amin, amin Pak, amin. Iya, apalagi nggak Bu Iim nih, ini aja ketika bercerita terlihat terharu nih sampai meneteskan air mata kayak tadi. Itu artinya saya melihat ada keseriusan yang luar biasa dari diri Ibu. Iya Pak. Nah, ini sudah bagus Bu, perencanaan Ibu, kemudian penghayatan Ibu ataupun keseriusan Ibu terhadap rencana. Nah mungkin sekarang pertanyaannya bagi Bu Iim, dan juga saya bisa belajar dari Bu Iim ya, kira-kira prioritas apa saja yang harus kita dahulukan untuk bisa mencapai goal ini nih, ya sukses nih dengan 2 rencana tadi, kemudian lebih banyak siswa yang berminat ataupun masuk ke sekolah Ibu Iim. Baik, saya dari awal merintis sekolah ini selalu prioritas saya siswa ya Pak ya. Oh, Dan kebetulan di wilayah saya itu banyak sekali siswa yang berkebutuhan, itu banyak saya menangis juga ya, karena dari pandemi ini banyak sekali anak-anak yang harusnya tidak berkebutuhan, jadi anak-anak yang spesial banyak sekali Pak, dan itu tidak semuanya bisa saya ini ya, karena kita juga bukan spesialis, kita hanya guru yang mungkin membersamainya dengan hati ya Pak ya. Saya untuk goalnya siswa-siswa saya minimal ya mempunyai, bukan minimal ya, itu harapan yang terbesar ya, karena di sekolah itu karakter ya, kita kan pembiasaannya 75% itu pendidikan agama ya. Jadi goalnya nanti harapannya anak-anak bisa memahami, bisa terbiasa menjadi pribadi-pribadi yang baik ya, sama karakter. Baik, luar biasa nih Bu. Jadi prioritas utama memang siswa Bu ya. Bagaimanapun dari 2 rencana itu, yang terpenting adalah dengan dinamika yang mungkin terjadi adalah siswa. Bagaimana kita bisa kemudian membuka jalan bagi siswa untuk lebih bisa mengakses pendidikan di sekolah ya Bu ya. Nah, ada lagi nggak Bu prioritas yang kedua agar rencana yang 2 tadi itu, mulai dari perubahan mindset, kemudian dari restrukturisasi anggaran yang mungkin bisa membantu untuk mempermudah jalannya kedua hal tadi? Ini ya, kita meningkatkan sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran bagaimana guru-gurunya itu bisa benar-benar membersamai ya, mengetahui karakteristik yang siswa yang beragam itu tadi. Jadi harus banyak pembekalan juga ya Pak ya. Keren Ibu, ini Ibu bukan semata teknik marketing, tetapi juga bagaimana secara organik ketika individu-individu guru itu bisa menjadi model ya, bisa menjadi teladan, bisa menunjukkan banyak praktik baik, pastinya murid-murid juga akan banyak Bu yang tertarik. Nah ini sesuatu yang luar biasa Ibu, memang seyogianya sekolah itu citranya baik, ya memang dari bagaimana proses pembelajaran itu yang seperti Ibu bilang tadi ya, bisa kemudian membentuk karakter siswa. Saya pikir strategi pengembangan ini memang luar biasa Bu, saya bisa belajar dari Ibu. Nah ini kan sudah banyak hal luar biasa yang Ibu ungkapkan ya, kira-kira dari beragam yang luar biasa ini tentu mungkin Ibu bisa membuatnya ini menjadi lebih berterima kepada pihak-pihak yang ada di sekeliling Ibu, sebagaimana yang tadi Ibu bilang Bu ya. Nah kira-kira siapa saja Bu yang bisa diajak untuk bisa mensukseskan rencana-rencana yang telah Ibu buat ini? Kalau menurut saya, yang pertama itu ya yayasan ya. Karena kalau tidak ya kebijakan kita akan terbentur terus kalau yayasan tidak memberikan akses yang lebih ya Pak ya. Jadi yang pertama yayasan. Kalau untuk guru sih insya Allah ya akan lebih memahami tentang kondisi di lapangan. Jadi yang pertama ya saya akan selalu terus meyakinkan bagaimana di dunia pendidikan seperti itu. Masya Allah, berarti sebagaimana Ibu bilang bisa start bulan ini berarti Bu ya? Bisa Pak. Baik, ini saya doakan semoga Ibu memperoleh kemudahan dari Allah, semoga semuanya lancar Bu ya. Amin Pak, terima kasih. Terima kasih nih Ibu sudah mau kemudian sharing dengan saya ya.
kapanpun butuh bantuan ataupun mungkin nanti kita bisa berbagi lagi, nanti jangan sungkan-sungkan ya Bu. Iya Pak, siap. Terima kasih Pak Willy. Ya, terima kasih Bu Im, sehat selalu ya. Amin. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sesi coachingnya sudah selesai. Luar biasa. Baik Pak Willy, tadi kan Pak Willy sudah coaching dengan Bu Im ya. Saya sudah amati. Saya ingin ngobrol sebentar nih. Boleh Pak, silakan. Yang saya ingin tanyakan dari hasil pengawalan saya. Tadi bagaimana kira-kira Pak Willy menilai performa Pak Willy sebagai coach, ya? Sebagai coach punya kemampuannya seperti apa gitu, menilai diri sendiri Pak Willy gitu. Seperti apa gambarannya Pak? Oke, kalau yang saya lihat tadi Pak, mungkin saya bisa di angka 90 Pak. Luar biasa. Ya. Kenapa 90 Pak? Karena kan tadi dari saya sendiri sampaikan ke Bapak ya bahwa saya memiliki tujuan satu, membuat coach saya bisa mengenali perasaan-perasaannya ya Pak ya. Kemudian yang kedua, saya ingin agar coach ini mampu untuk mengutarakan gagasan-gagasan kreatifnya. Dan yang ketiga, saya ingin agar coach ini memiliki perubahan dari sisi motivasi yang dia miliki, kemudian pandangan yang dia miliki terhadap masa depan gitu ya. Dan saya pikir dengan proses yang tadi saya lakukan, bahkan saya tidak memberikan solusi apapun kepada beliau, tetapi bisa terlihat bahwa beliau mampu untuk mengungkapkan perasaan-perasaannya itu. Bahkan tadi mungkin yang membuat saya yakin 90, karena sempat dibasuh tuh Pak matanya gitu sambil nangis gitu ya. Entah ibu nangis apa enggak ya, tetapi terlihat dari wajahnya itu benar-benar memang Bu ini seorang yang organik nih Pak dalam mengungkapkan perasaan gitu ya. Jadi beliau ini bisa dikatakan punya kemurnian gitu ya dalam mengutarakan apa yang dirasakan. Nah ini mungkin salah satu yang membuat saya lebih yakin saya bisa membuat coaching dengan nilai tersebut. Karena dari coachnya sendiri sudah begitu Pak. Beliau dengan ketulusannya mengungkapkan itu. Gitu. Jadi bukan semata saya, tetapi karena coach saya memiliki sebuah keterbukaan dan bahkan bisa untuk mengungkapkan perasaan yang dimilikinya. Dan yang tadi Pak, ternyata Bu Im ini solusinya semuanya diutarakan oleh beliau tanpa saya menyatakan satupun yang jadi solusi begitu. Mungkin begitu Pak yang saya lihat Pak. Baik Pak Willy, luar biasa. Maaf kalau saya mungkin ketinggian ya Pak, tapi saya pikir angka 90 itu sesuatu yang bisa saya peroleh, bisa saya ukur Pak. Terima kasih. Baik Pak Willy, apakah saya boleh menyampaikan hasil pengawalan saya? Boleh Pak, sangat boleh. Iya, alhamdulillah Pak Willy tadi setelah saya amati pertanyaan-pertanyaan Pak Willy juga sangat berbobot, terus juga mendengarnya juga sangat aktif, mendengar baik keluhan, kendala dari si coach tadi, Pak Willy tanggapi dengan secara santai tapi mengena gitu dengan pertanyaan berbobotnya, luar biasa. Intinya Pak Willy layaklah dapat 90. Terima kasih Pak Willy. Terima kasih Assalamualaikum Pak Umar ya. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.